Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menyambung yang kemarin kita sudah membahas reformasi gereja. Sekarang kita membahas peristiwa baru, yaitu peristiwa revolusi industri. Revolusi industri ini adalah peristiwa di mana terjadi industri besar-besaran, bangkitnya industri secara besar-besaran. Yang pertama ditandai dengan di Inggris, ya. Jadi revolusi industri ini muncul pertama kali di Inggris. Apa sih revolusi industri? Revolusi industri adalah berubahnya sistem manual yang tadinya pakai tenaga manusia menjadi pakai tenaga mesin. Apa penyebabnya? Yang pertama adanya revolusi agraria. Revolusi agraria itu adalah revolusi pertanian. Revolusi pertanian tadinya kan dulu masyarakat Inggris kan kerjanya petani-petani, tapi karena ditemukannya mesin-mesin, ditemukannya ilmu pengetahuan berkembang, maka akhirnya tenaga manusia yang tadinya bekerja di pertanian itu nggak perlu lagi. Jadi makanya mereka pindah ke kota dan akhirnya mereka kerja di pabrik. Nah, ketika mereka kerja di pabrik itu makin lama tenaga makin banyak tenaga manusia yang datang. Maka akhirnya di sini lahirlah pabrik-pabrik semakin banyak. Jadi karena pertama ada revolusi agraria yang mengubah yang tadinya kalau kita bekerja pakai tangan itu cuma menghasilkan 5 produk, tapi kalau kita bekerja pakai mesin kita bisa menghasilkan langsung 50 produk. Oke, lalu selanjutnya Inggris memiliki tenaga ahli dalam perindustrian. Ini diakibatkan karena lahirnya beberapa tokoh-tokoh ilmu pengetahuan ya. Jadi lahirnya ilmuwan-ilmuwan. Lalu selanjutnya penyebab lainnya adalah masyarakat yang diberi kebebasan berusaha. Karena diberi kebebasan usaha, akhirnya semua orang berusaha menciptakan pabriknya sendiri, menciptakan produknya sendiri. Jadi karena apa? Karena kan kalau dulu kalau mau usaha itu usaha di bawah negara, di bawah kerajaan. Jadi harus bisa ibarat kata kalau kita bilang adalah harus BUMN lah istilahnya kayak gitu. Tapi karena diberi kebebasan usaha, akhirnya semua orang kerja. Jadi mulai liberal di sini. Nah, selanjutnya faktor pendorong ada pertama adalah berkembangnya ilmu pengetahuan dan inovasi. Ini seperti yang sudah Ibu bilang, muncul ilmuwan-ilmuwan ya. Lalu perubahan fungsi tanah di sini yang tadinya tanah digunakan sebagai tempat menanam atau tempat pertanian akhirnya dirubah menjadi tempat pendirian pabrik-pabrik. Lalu selanjutnya pengaruh paham-paham baru dalam bidang ekonomi. Jadi di sini muncul paham-paham baru seperti kapitalisme dan sosialisme. Kapitalisme itu apa? Kapitalisme adalah paham yang menganggap kalau sebuah usaha bisa maju, kalau sektor industri itu bisa maju kalau ditunjang dengan modal yang besar. Jadi kapitalisme itu sangat mengandalkan yang namanya modal. Oke. Lalu sosialisme ini adalah sebuah paham yang dia lawannya kapitalisme ya. Kalau menurut sosialisme di sini masyarakat itu harus bisa menciptakan kesejahteraan tanpa adanya kelas-kelas. Jadi paham ini menginginkan nggak ada lagi yang namanya, kan kalau dulu kalau misalnya masih pakai sistem tanah kan ada yang namanya tuan tanah, ada yang namanya pekerja. Nah kalau di sini mereka mengharapkan dengan adanya semua orang bebas untuk berusaha, tidak ada lagi namanya kelas-kelas masyarakat seperti itu. Jadi itu lahirlah revolusi industri. Oke, tahapan revolusi industri ini sederhana sekali. Yang pertama dari home industry, lalu manufacturing industry, lalu factory system. Home industry berarti industri skala rumahan ya. Jadi ini belum skala besar. Lalu selanjutnya manufacturing industry itu udah cukup besar, tapi tidak sebesar pabrik yang punya pabrik besar. Lalu factory system baru ini sistem pabrik, udah skala pabrik. Jadi tahapannya seperti itu. Oke, lalu selanjutnya penemuan pada masa revolusi industri. Ini tadi sudah Ibu jelaskan, salah satu pengaruh revolusi industri adalah dikarenakan adanya ilmuwan-ilmuwan ya. Ada yang menemukan mesin jahit. Kalau mesin jahit ini ditemukan oleh, pasti kalian sudah terbiasa mendengar mesin jahit merek Singer ya. Karena apa? Penemunya memang bernama Singer, Isaac Merritt Singer. Itu adalah penemu mesin jahit Singer. Lalu selanjutnya ada telegraf ini biasa yang kalau orang anak pramuka pasti tahu nama ini, yaitu Samuel F.B. Morse. Karena kan di dalam pramuka kan ada yang namanya sandi Morse kan. Karena telegraf itu kan garisnya ada isinya adalah garis titik itu Morse, sandi Morse. Makanya karena apa? Karena di telegraf ditemukan oleh Samuel F.B. Morse. Nah, lalu selanjutnya lokomotif uap. Lokomotif uap ini ditemukan oleh Richard Trevenick. Jadi di sini adalah orang-orang yang menemukan, bisa dibilang cikal bakal yang akan menjadi kereta.
Oke, jadi cikal bakal yang menjadi kereta itu ditemukan oleh oleh Richard Trevithick. Lalu selanjutnya lampu pijar. Oke, nah lampu pijar ini pasti sering sekali. Ini pasti yang paling terkenal yaitu karena ditemukan oleh Thomas Alva Edison. Oke, selanjutnya. Ini nanti kita bahas minggu depan. Intinya untuk revolusi industri itu ada perubahan dari tenaga manusia menjadi tenaga mesin. Sampai sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.